Ketika tugasnya diubah, hatinya menjadi ragu. Apa sebenarnya alasan mereka mengubah tugasku? Apa aku tak berkualitas, tidak layak dilatih? Dia salah memahami Tuhan dan membatasi diri, tenggelam dalam kegelapan. Saat pekerjaan Tuhan hampir selesai, aku dapat kedudukan yang biasa saja. Apa aku berkesempatan untuk diselamatkan? Watak rusak apa yang tersembunyi di balik kenegatifannya? Bagaimana dia mencari kebenaran untuk selesaikan ini? Aku konsisten ikut pelatihan produksi video di gereja. Lalu suatu hari pada Juni 2020, pemimpin bilang gereja butuh orang untuk tangani urusan umum dan ingin memindahkanku. Ketika mendengar kabar itu, kupikir pekerjaan itu hanyalah kerja keras dan tak terlihat sebagus tugasku saat ini yang butuh keterampilan. Mengetahui karena mereka kurang orang, membuatku agak terhibur. Namun kemudian, aku mendapati ada beberapa orang lainnya telah dipindahkan ke tugas itu hanya karena mereka telah diberhentikan, dan beberapa sudah cukup lanjut usia. Lalu, kesalahpahaman dan penentangan di hatiku muncul. Jika itu hanya pekerjaan yang tak butuh keterampilan, siapapun bisa. Aku juga teringat mereka di sekitarku yang selalu dipromosikan, selalu dapat pekerjaan yang lebih penting. Namun, saat pekerjaan Tuhan hampir selesai, aku dapat kedudukan yang biasa saja. Apa aku punya kesempatan untuk diselamatkan? Kunci keselamatan adalah mengejar kebenaran. Apa kaitannya dengan tugasmu? Ya. Namun, pada saat itu aku tak bisa menerimanya. Aku tenggelam dalam kenegatifan. Aku dipenuhi dengan keraguan. Apa sebenarnya alasan mereka mengganti tugasku? Apa itu sungguh diperlukan? Aku tak pernah tangani urusan umum dan tak punya keterampilan itu. Mungkin pemimpin berpikir aku tak berkualitas dan tak layak dilatih untuk produksi video. Jadi mencari alasan untuk memindahkanku. Aku terus mempertanyakannya. Dan sungguh ingin tahu apa penilaian pemimpin terhadapku. Penasaran apakah ini promosi atau penurunan jabatan. Oh, kau ingin tahu yang sebenarnya? Iya. Aku sangat negatif selama beberapa hari. Terutama saat kupikir pemimpin mungkin menempatkanku di sana karena aku tak berkualitas. Aku merasa prospek masa depanku gelap dan aku sangat sedih. Aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Tuhan, aku tak bisa terima hal ini dan penuh dengan kesalahpahaman tentang-Mu. Aku tak tahu bagaimana melewati ini. Bimbinglah aku mengenal diriku sendiri dan keluar dari keadaan negatif ini. Setelah berdoa, aku membaca firman Tuhan ini. Jika engkau selalu perlakukan Tuhan menurut gagasan dan imajinasi manusia dan menggunakannya untuk mengukur semua yang Tuhan lakukan, firman dan karyanya, ini berarti mendefinisikan dan menentang Tuhan. Mungkinkah semua yang Tuhan lakukan sesuai dengan gagasan dan imajinasi manusia? Dan jika tidak, apa kau lantas tak menerima atau menaatinya? Saat seperti itu, bagaimana seharusnya kau mencari kebenaran? Bagaimana seharusnya kau mengikuti Tuhan? Ini berkaitan dengan kebenaran. Jawabannya haruslah ditemukan dari dalam firman Tuhan. Dengan iman, orang harus menetap sebagai makhluk ciptaan. Tidak peduli kapanpun, apakah Tuhan tersembunyi darimu atau muncul di hadapanmu, entah engkau dapat merasakan kasih Tuhan atau tidak merasakannya. Engkau harus tahu apa tanggung jawab, kewajiban dan tugasmu. Engkau harus memahami kebenaran penerapan ini. Jika masih berpegang teguh pada gagasanmu, berkata, jika aku bisa lihat dengan jelas hal ini sesuai kebenaran dan imajinasiku, maka aku akan taat. Jika tidak jelas bagiku dan tak bisa dipastikan ini perbuatan Tuhan, aku akan menunggu dan akan taat begitu aku yakin ini dilakukan oleh Tuhan. Seperti inikah orang yang menaati Tuhan? Tentu saja tidak. Apakah tugas makhluk ciptaan?
berdiri di tempatnya sebagai makhluk ciptaan, menerima amanat Tuhan, dan menaati pengaturan Tuhan. Benar. Dan karena engkau telah menemukan sumber masalahnya, bukankah masalah ini mudah dipecahkan? Berdiri di tempatmu sebagai makhluk ciptaan dan menaati Sang Pencipta, Tuhanmu, adalah apa yang seharusnya dipatuhi setiap makhluk ciptaan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku memahami bahwa sebagai makhluk ciptaan, nalar paling dasar yang harus kumiliki adalah mematuhi pengaturan Tuhan di segala keadaan. Meskipun untuk beberapa saat aku tak memahaminya, aku harusnya berdoa dan mencari dengan hati penuh penerimaan. Iya. Ya, Membandingkannya dengan sikapku, aku sadar aku punya banyak syarat untuk tunduk. Biasanya dalam situasi yang sesuai dengan gagasanku dan tidak bertentangan dengan kepentinganku, aku mampu tunduk dan menerimanya. Namun perubahan tugasku ini berkaitan dengan masa depanku, jadi aku tak mampu tunduk. Aku sangat ingin menanyakannya untuk cari tahu apa yang terjadi. Setelah lama beriman, aku tetap tak memiliki ketundukan kepada Tuhan. Sedikit perubahan saja pada tugasku membuatku dalam kekacauan, dan aku sangat menentang, apalagi jika itu masalah besar. Aku tak punya tingkat pertumbuhan. Aku malu menyadari hal ini dan merasa siap untuk tunduk dan melakukan tugasku. Ketika aku sungguh mengabdikan diriku ke dalamnya, aku mendapati menangani urusan umum tak sesimpel seperti bekerja keras yang kukira. Ada prinsip untuk masuk ke dalam di setiap proses, dan aku sungguh merasa apapun pekerjaannya, ada pelajaran untuk dipetik dan kebenaran untuk dimasuki. benar sekali. Apapun tugas kita, tak bisa selesai hanya dengan bekerja keras. Ini tentang mencari prinsip kebenaran. Iya. Namun setelah beberapa saat, ternyata aku tak mahir menangani segala sesuatu seperti yang lainnya. Aku juga lebih lambat dari mereka. Dalam hal keterampilan dan efisiensi, aku jauh tertinggal. Suatu malam, pemimpin datang untuk berbicara dan berkata mereka tak butuh banyak orang dalam pekerjaan itu, dan ada proyek video yang mereka ingin aku tangani. Pikiranku kosong saat mendengarnya. Aku ingin bertanya kepada dia tentang alasan spesifik perubahan tugasku. Tapi aku merasa bertanya langsung akan tidak masuk akal. Jadi aku membatalkan pertanyaanku. Aku terus pikirkan kembali percakapan kami setelah apa yang terjadi. Ingin mengetahui alasan di balik pemindahanku dari yang dia katakan. Apa aku tak efisien dalam bertugas? Apa ini alasan mereka untuk menyingkirkanku? Namun dia memang berkata mereka membutuhkanku untuk pekerjaan video, jadi mungkin itu pemindahan yang biasa. Namun jika itu hanya kebutuhan kerja, aku bisa balik setelah beberapa waktu dan tak perlu berhentikan aku. Dia pasti mengira aku tak berkualitas dan tak mampu lakukan tugas. Tak perlu banyak orang untuk tangani urusan umum, pasti menjadi alasan pemberhentianku. Saudari ini mungkin tak bilang aku tak berkualitas karena tak ingin aku marah. Kau terlalu memikirkannya. Iya. Pada saat itu, aku merasa begitu sedih. Aku tak pernah bayangkan setelah lama beriman, aku tak mampu menangani urusan umum dengan baik. Apa gunanya aku? Apa aku hanyalah sampah? Apakah masih ada harapan keselamatan bagiku? Apa aku akan disingkapkan dan disingkirkan? Bukankah bagus bagimu balik ke tugas yang kau kuasai? Bagaimana bisa dianggap disingkirkan? Ya, Pemimpin tidak berkata seperti itu. Kau benar. Namun aku memiliki banyak pemikiran rumit dan merasa makin sedih. Aku tidak memperhatikan saat saudari itu memberitahu tentang pekerjaan video. Ketika dia mengajakku ke pertemuan untuk meringkas pekerjaan mereka, aku tidak fokus. Aku bahkan tertidur menjelang akhir. itu keadaan yang buruk. Iya. Selama waktu itu, aku lalai dalam tugas tanpa terbebani sama sekali. Ketika seseorang bertanya tentang pemindahanku, aku berpura-pura tak dengar dan menolak menjawab. Aku sungguh tak ingin hadapi kenyataan aku tak melakukan tugas dengan baik. Aku ingin bersembunyi dan tak mau bertemu siapapun. Untuk sesaat, aku sungguh tersesat dalam kegelapan dan tak bisa melihat kehendak Tuhan. Aku merasa jalan imanku telah berakhir dan aku sangat menderita. Apa kau mencari kebenaran untuk mengatasinya? Ya, Di satu titik,
Aku membaca firman Tuhan tentang antikristus memandang perubahan tugas mereka, lalu aku dapat sedikit pemahaman tentang keadaanku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, dalam keadaan normal, orang harus menerima dan tunduk pada perubahan dalam tugas mereka. Namun, mereka harus merenungkan diri mereka sendiri, mengenali esensi masalah, dan mengenali kekurangan mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dan sangat mudah bagi orang untuk mencapainya. Perubahan pada tugas seseorang bukanlah hambatan yang tak dapat diatasi. Itu cukup sederhana sehingga siapapun dapat memikirkannya dengan jelas dan memperlakukannya dengan benar. Ketika hal seperti ini terjadi pada orang normal, setidaknya mereka dapat tunduk serta mengambil manfaat dari merenungkan diri mereka sendiri, mendapatkan penilaian yang lebih akurat tentang apakah kinerja tugas mereka memenuhi syarat atau tidak. Namun, tidak demikian bagi para antikristus. Mereka berbeda dari orang kebanyakan, apapun yang terjadi pada diri mereka. Di manakah letak perbedaannya? Mereka tidak taat, mereka tidak secara proaktif bekerja sama, juga tidak mencari kebenaran sedikit pun. Sebaliknya, mereka merasa jijik akan hal ini dan mereka menolaknya, menganalisisnya, merenungkannya, dan memutar otak mereka dengan berspekulasi. Mengapa aku dipindahkan ke tempat lain? Mengapa aku tidak bisa terus melakukan tugasku yang sekarang? Apakah aku benar-benar tidak layak? Apakah mereka akan memberhentikanku atau menyingkirkanku? Dalam pikirannya, mereka terus memikirkan apa yang telah terjadi tanpa henti menganalisis dan merenungkannya. Jika tidak ada apapun yang terjadi, mereka baik-baik saja. Tetapi jika sesuatu terjadi, mulailah muncul gejolak dalam hati mereka, seolah-olah berada di lautan badai, dan benak mereka dipenuhi dengan pertanyaan. Di luarnya, mungkin mereka terlihat lebih baik daripada orang lain dalam hal merenungkan masalah, tetapi kenyataannya, antikristus sebenarnya lebih jahat daripada orang kebanyakan. Bagaimana kejahatan ini diwujudkan? Pertimbangan mereka ekstrim, rumit, dan penuh rahasia. Hal-hal yang tidak akan terjadi pada orang normal, pada orang yang berhati nurani dan bernalar, adalah hal yang biasa bagi seorang antikristus. Ketika penyesuaian sederhana dilakukan dalam tugas mereka, orang seharusnya menjawab dengan sikap yang taat, melakukan apa yang rumah Tuhan perintahkan kepada mereka, dan melakukan apa yang mampu mereka lakukan, dan apapun yang mereka lakukan, mereka melakukannya sesuai dengan kemampuan mereka, dengan segenap hati dan segenap kekuatan mereka. Apa yang telah Tuhan lakukan tidak salah. Kebenaran sederhana seperti itu dapat diterapkan dengan sedikit hati nurani dan rasionalitas, tetapi ini di luar kemampuan antikristus. Dalam hal penyesuaian tugas, antikristus akan segera bernalar, melakukan tipu muslihat, dan menunjukkan sikap yang menentang, dan jauh di lubuk hatinya mereka tidak mau menerimanya. Apa sebenarnya yang ada di dalam hati mereka? Kecurigaan dan keraguan, kemudian mereka menyelidiki orang lain menggunakan segala macam metode. Dengan perkataan dan tindakannya, mereka memeriksa reaksi orang terhadap suatu rencana sebelum memutuskan untuk menggunakannya, dan bahkan memaksa dan membujuk orang untuk mengatakan yang sebenarnya dan berbicara jujur melalui cara tidak bermoral.
Mereka berusaha mencari tahu sebenarnya mengapa mereka dipindahkan, mengapa mereka tidak diizinkan melaksanakan tugas mereka, siapa sebenarnya yang mengendalikan hal ini, siapa yang berusaha mencari gara-gara dengan mereka. Di dalam hatinya, mereka terus bertanya mengapa. Mereka terus berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, agar mereka bisa menemukan seseorang untuk berdebat dan menerima pembalasan mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka harus datang ke hadapan Tuhan untuk merenungkan diri mereka, melihat apa masalah yang ada dalam diri mereka. Mereka tidak mencari penyebab hal itu dalam diri mereka, dan mereka tidak berdoa kepada Tuhan dan merenungkan diri mereka serta berkata, "Apa masalahnya dalam caraku melaksanakan tugasku? Apakah aku bersikap ceroboh dan asal-asalan dan tidak memiliki prinsip? Apakah telah ada dampak dari sikapku ini?" Bukannya menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada diri mereka sendiri, mereka malah selalu meragukan Tuhan di dalam hati mereka. Mengapa tugasku diubah? Mengapa aku diperlakukan seperti ini? Mengapa mereka begitu tidak masuk akal? Mengapa mereka tidak adil terhadapku? Mengapa mereka tidak memikirkan harga diriku? Mengapa mereka menyerang dan mengucilkanku seperti ini? Semua mengapa ini adalah pengungkapan yang sangat jelas dari watak rusak dan karakter antikristus. Amin. Amin. Membaca firman Tuhan, aku lihat perilakuku sama jahatnya dengan perilaku antikristus. Ketika tugasku diubah, aku terlihat tenang. Tapi sebenarnya aku dalam keadaan kacau. Aku mempertanyakan dan menyelidiki alasan perubahan dan makna sebenarnya di balik perkataan dari para pemimpin. Aku curiga dipindahkan karena kualitasku tak mampu tangani urusan umum, dan salah paham pada Tuhan karena aku alami banyak pemindahan untuk menyingkapkanku sebagai orang tak berguna dan memakainya untuk menyingkirkanku. Aku punya natur yang sangat jahat dan licik. Aku hanya terlalu memikirkan masalah perubahan tugasku, menyelidiki dan menganalisisnya, berusaha memastikan perkataan pemimpin apa sebenarnya pendapat mereka tentang diriku, dan menggunakannya untuk tentukan tinggi atau rendahnya posisiku di gereja. Apakah aku sungguh punya tempat di hati Tuhan? Dan seberapa besar kesempatan yang kumiliki untuk keselamatan dan berkat? Aku curiga, penuh keraguan, menentang dan menguji, yang merupakan watak antikristus. Iya. Tanpa penyingkapan Tuhan, kita pasti tak tahu watak antikristus yang tersembunyi ini. Iya. Aku teringat firman Tuhan. Aku sangat hargai orang yang tak menaruh curiga pada sesama, dan aku juga menyukai mereka yang menerima kebenaran. Terhadap kedua jenis manusia ini aku tunjukkan perhatian, karena di mataku mereka adalah orang-orang yang jujur. Orang jujur berpikiran sederhana. Mereka terus terang dan tulus dengan Tuhan dan manusia tanpa keraguan. Mereka mampu menerima kebenaran dan mencari serta renungkan kehendak Tuhan dalam keadaan yang Dia atur. Tuhan izinkan mereka belajar banyak dan peroleh kebenaran. Iya. Pada saat itu, aku sadar bahwa kelicikan dan keraguanku membuatku begitu negatif dan sedih dan mendorongku makin jauh dari Tuhan. Iya. Aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tak mau lagi hidup dengan watak licikku. Perubahan tugasku ini tak sesuai gagasanku, tapi aku mau tunduk dan menerimanya dan berusaha mengetahui kehendak-Mu. Lalu aku bertanya-tanya, mengapa aku bereaksi kuat terhadap setiap perubahan dalam tugasku? Kemudian aku membaca beberapa firman Tuhan yang membantuku memahami pencampuran dalam imanku. Jika dinilai dari sikap dan sudut pandang antikristus mengenai perubahan dalam tugas mereka, di mana letak masalahnya? Apakah masalahnya di sini masalah yang besar? Ya.
Kesalahan terbesar mereka adalah mengaitkan perubahan dalam tugas dengan berkat yang diterima. Ini sesuatu yang sama sekali tak boleh dilakukan. Sebenarnya tak ada hubungan di antara kedua hal itu, tapi karena hati antikristus penuh dengan keinginan untuk diberkati, tidak peduli apapun tugas mereka, mereka mengaitkannya dengan apakah mereka akan diberkati. Dengan begitu mereka tak dapat lakukan tugas mereka dengan benar, tapi hanya akan disingkirkan. Ini kesalahan mereka sendiri dan jalan buntu yang sedang mereka tempuh. Perubahan dalam tugas sangat tepat untuk dilakukan, tapi antikristus bilang itu untuk menyiksa mereka, tak diperlakukan sebagai manusia, bahwa keluarga Tuhan tak memiliki kasih, mereka diperlakukan seperti mesin, dipanggil saat dibutuhkan, lalu disingkirkan saat tak dibutuhkan. Bukankah itu cara berpikir yang keliru? Apakah orang yang mengatakan itu memiliki hati nurani? Mereka tidak memiliki kemanusiaan. Memutarbalikkan suatu hal yang sangat benar. Memutarbalikkan tindakan yang sepenuhnya tepat menjadi sesuatu yang negatif. Bukankah inilah kejahatan antikristus itu? Dapatkah orang yang sejahat ini memahami kebenaran? Sama sekali tidak. Inilah masalah antikristus. Mereka akan berpikir memutarbalikkan apapun yang terjadi pada mereka. Mengapa mereka berpikir dengan cara memutarbalikkan? Karena natur mereka sangat jahat, esensi mereka jahat. Natur dan esensi antikristus pada dasarnya jahat, diikuti dengan kekejaman mereka. Dan semua ini adalah karakteristik utama mereka. Natur jahat antikristus menghalangi mereka untuk memahami apapun dengan benar. Mereka memutarbalikkan segala sesuatu, bertindak ekstrim, memecah belah, dan tak mampu menangani sesuatu dengan benar ataupun mencari kebenaran. Amin. Dari firman Tuhan, aku tahu bahwa aku berperilaku seperti antikristus. Berpikir bahwa tugasku dan apa aku akan diberkati atau tidak berkaitan erat. Kupikir dipromosikan dan melakukan tugas yang kuanggap lebih penting, berarti peluang yang lebih baik untuk diselamatkan. Namun diberhentikan atau lakukan tugas yang kuanggap sepele membuatku berpikir aku punya lebih sedikit peluang untuk diselamatkan. Karena pandangan yang keliru ini, ketika gereja mengubah tugasku, aku sensitif dan terlalu banyak berpikir, tak mampu terapkan dengan benar, takut akan kehilangan harapan untuk diselamatkan jika tak berhati-hati. Dalam imanku, aku tempatkan berkat di atas segalanya. Dan menghadapi pemindahan ini, pemikiran pertamaku ini promosi atau penurunan jabatan. Bila posisinya lebih rendah, aku merasa seperti diturunkan, akan disingkapkan dan disingkirkan. Aku merasa sedih dan gagal karena hal kecil. Aku terlalu menginginkan berkat. Sangat normal untuk gereja mengubah tugas orang. Kadang didasarkan pada tingkat pertumbuhan, kualitas, atau keterampilan orang yang akan bermanfaat bagi pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan mereka. Terkadang ada masalah dalam sikap mereka terhadap tugas dan mereka hidup dalam kerusakan. Jadi dengan mengubah tugas mereka, mereka bisa datang ke hadapan Tuhan untuk merenung dan mengenal diri mereka dan bertobat dan tak lagi menempuh jalan yang salah. Ini keselamatan besar dari Tuhan. Terkadang inilah yang dibutuhkan pekerjaan itu. Dan perubahan tepat perlu dilakukan pada waktu yang tepat. Pemimpin memilih sesuai kebutuhan pekerjaan dan melihatku sungguh kelelahan menangani urusan umum. Dia memberiku tugas sesuai keahlianku agar aku bisa berguna. Itu hal yang baik. Iya. Melihatnya dengan jelas, kau tak berpikir berlebihan yang menyiksa dirimu. Iya. Tapi aku punya natur yang jahat dan licik. Hanya berpikir tentang diberkati, mengaitkan hal yang terjadi dengan diberkati dan memandang segalanya dengan keliru. Kupikir tugasku diubah untuk menyingkapkan dan menyingkirkanku. Betapa konyolnya. Aku punya kesalahpahaman dengan Tuhan. Bagaimana bisa belajar dan masuk dalam kebenaran bila seperti itu? Bagaimana bisa melakukan tugasku dengan baik? Pemikiran ini membuatku merasa menyesal dan membenci diriku karena tidak mengejar kebenaran. Aku tak mau lagi seperti itu. Aku siap melepaskan motivasiku, mencari kebenaran dalam keadaan yang Tuhan atur, dan melakukan tugasku. Syukur kepada Tuhan. Kemudian aku membaca firman Tuhan.
Kriteria dasar orang bisa diselamatkan atau tidak ditentukan terutama oleh hati nurani dan akal sehat yang mereka punya. Jika orang bisa penuhi kriteria ini, artinya memiliki hati nurani dan akal sehat. Orang seperti itu ada harapan untuk diselamatkan. Jika mereka tidak penuhi ketentuan ini, mereka akan disingkirkan. Apa yang jadi batasan kriterianya? Engkau berkata, meski Tuhan memukul dan menegurku dan menolakku dan takkan selamatkanku, aku tetap tak akan mengeluh. Aku akan melayani sampai akhir seperti lembu atau kuda untuk membalas kasih Tuhan. Semua itu terdengar bagus, tapi apa kau sungguh mampu mencapainya? Jika engkau sungguh memiliki karakter dan tekad seperti ini, maka kukatakan dengan jelas, engkau ada harapan untuk diselamatkan. Tanpa karakter ini, tanpa hati nurani, maka pelayananmu tak akan bertahan sampai akhir. Tahukah engkau bagaimana Tuhan akan bertindak padamu? Engkau tidak tahu. Tahukah engkau bagaimana Tuhan akan mengujimu? Engkau juga tidak tahu ini. Jika engkau tidak memiliki landasan, ketetapan hati, sarana yang tepat untuk mengejar kebenaran, dan moral, serta nilai hidupmu tak sesuai dengan kebenaran, maka ketika engkau alami kemunduran, kegagalan, atau ujian, kau tak akan mampu berdiri teguh. Ketika engkau seperti itu, engkau ada dalam bahaya. Peran apa yang dimainkan oleh hati nurani? Bila kau bilang, aku telah dengar khotbah ini dan sungguh memahami beberapa kebenaran, namun aku belum menerapkannya, belum memuaskan Tuhan, Tuhan tidak mendukungku, jika Dia akhirnya meninggalkanku, tidak menginginkanku, ini akan jadi keadilan Tuhan. Meski Tuhan menghukum dan mengutukku, aku tak akan meninggalkan Dia. Kemanapun aku pergi, aku ini makhluk ciptaan Tuhan, aku akan percaya Dia selamanya. Aku akan selalu mengikuti bahkan jika aku harus kerja seperti kuda, tidak peduli kesudahanku. Bila ini sungguh tekadmu, itu bagus, engkau akan mampu berdiri teguh. Jika engkau tak memiliki tekad ini dan tak pernah pikirkan hal ini, maka pasti ada masalah dengan karaktermu, dengan hati nuranimu, dan akal sehatmu. Itu karena di dalam hati, engkau tak pernah ingin bekerja untuk Tuhan. Engkau hanya menuntut berkat Tuhan. Engkau selalu menghitung berkat apa yang didapat untuk usahamu, untuk penderitaanmu di gereja. Jika hanya menghitung semua itu, engkau tak akan bisa berdiri teguh. Bisa diselamatkan atau tidak tergantung pada hati nurani dan akal sehat dirimu. Jika tak punya hati nurani dan akal sehat, maka tak layak diselamatkan, karena Tuhan tak menyelamatkan setan dan hewan buas. Jika engkau memilih untuk mengejar kebenaran, seperti yang Petrus lakukan, Roh Kudus akan mencerahkan dan menuntunmu untuk pahami kebenaran, dan akan membuat dirimu mengalami banyak ujian dan pemurnian agar sempurna. Jika engkau tak memilih jalan mengejar kebenaran, tapi menempuh jalan Paulus si antikristus, maka maaf, Tuhan masih akan menguji dan memeriksamu. Namun engkau tak akan tahan hadapi pemeriksaan Tuhan. Ketika sesuatu terjadi, kau akan salahkan Tuhan, dan ketika kau diuji, kau akan tinggalkan Tuhan. Pada saat itu, hati nuranimu tak akan berguna, dan engkau akan disingkirkan. Tuhan tidak selamatkan orang yang tak punya hati nurani. Inilah standar minimal. Amin. Amin. Tunduk pada pengaturan Tuhan sangat penting. Iya, itu benar. Tanpa ketundukan pada Tuhan, kita tak akan punya kemanusiaan atau nalar. Iya. Iman, semacam itu kosong. Iya. Iya. Membaca firman Tuhan sungguh membuatku berpikir. Setelah tugasku diubah, aku merasa nyaris tak punya harapan diselamatkan. Aku menentang Tuhan dan mengeluh. Aku lalai dalam melakukan tugasku. Dan menggunakannya untuk lampiaskan ketidakpuasanku sendiri. Aku sungguh tak punya kemanusiaan dan nalar. Bahkan tak punya hati nurani yang paling dasar. Seperti orang yang berhenti lakukan tugasnya setelah harapan untuk diberkati pupus. Jika bukan karena bimbingan Tuhan yang tepat waktu membuatku memahami motif dan keinginanku akan berkat dan melihat wajah iblisku setelah kehilangan harapan masa depanku, aku benci memikirkan seberapa jauh aku sudah jatuh. Harusnya aku diberhentikan dari tugasku dan disingkirkan oleh Tuhan. Memikirkan kemungkinan itu menakutkan. Iya.
Tanpa penghakiman dan penyingkapan Tuhan, mustahil melihat seberapa seriusnya masalah ini. Iya. Aku juga sadar betapa pentingnya pengejaran subjektif dalam iman orang. Mereka yang sungguh mencari Tuhan serius dalam tugasnya, tidak meminta berkat dalam iman atau tugas. Mereka senang melayani meski tanpa hasil. Karakter semacam itu diperlukan untuk bertahan dalam ujian. Iya, Aku juga menemukan jalan penerapan dari firman Tuhan. Tugas apapun yang sedang kulakukan, aku harus tunduk, berfokus mengejar kebenaran, penahiran, dan mengubah kepalsuan imanku. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Aku membaca firman Tuhan dalam perenunganku yang memberiku pemahaman praktis tentang standar keselamatan Tuhan. Akan kubacakan. Baik. Ada orang yang tidak tahu apa artinya diselamatkan. Ada yang yakin makin lama percaya berarti peluang untuk diselamatkan makin besar. Ada yang berpikir makin banyak memahami doktrin rohani, makin besar pula peluang mereka. Atau ada yang berpikir pemimpin dan pekerja pasti akan diselamatkan. Semua ini gagasan dan imajinasi manusia. Hal yang sangat penting adalah orang harus mengerti apa arti keselamatan. Diselamatkan terutama berarti dibebaskan dari pengaruh iblis dan dosa, dan benar-benar berbalik pada Tuhan dan menaatinya. Apa yang harus kau miliki untuk bebas dari dosa dan pengaruh iblis? Kebenaran. Untuk peroleh kebenaran, orang harus diperlengkapi banyak firman Tuhan, harus mampu mengalami dan menerapkannya, hingga mereka memasuki kenyataan kebenaran. Hanya dengan begitu mereka dapat diselamatkan. Apa orang dapat diselamatkan atau tidak, itu bukanlah tentang berapa lama mereka percaya, seberapa besar mereka menderita, atau apakah mereka punya karunia. Satu-satunya hal yang berhubungan dengan keselamatan adalah mendapat kebenaran. Jadi saat ini, berapa banyak kebenaran yang sungguh kau pahami? Berapa banyak firman Tuhan yang telah menjadi hidupmu? Dari semua persyaratan Tuhan, kemanakah kau telah berhasil masuk? Setelah lama percaya, berapa banyak kenyataan firman Tuhan yang telah dimasuki? Jika engkau tidak tahu atau belum mencapai jalan masuk apapun, maka sesungguhnya engkau tak ada harapan untuk diselamatkan. Engkau tak mungkin bisa diselamatkan. Amin. 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 Dari firman Tuhan aku memahami, apakah orang dapat diselamatkan tak ada kaitannya dengan tugas mereka. Keselamatan adalah tentang apa mereka telah peroleh kebenaran, singkirkan dosa dan watak iblis, dan apakah mereka sungguh tunduk kepada Tuhan. Memperoleh kebenaran tergantung pada pengejaran orang dan jalan yang ditempuh. Tuhan itu adil, tak pernah membedakan orang. Apapun kualitas atau tugas orang, asalkan mengejar kebenaran dan berfokus pada perubahan watak, mereka mampu memahami kebenaran, menyingkirkan kerusakan, dan diselamatkan. Iya. Iya. Tanpa mengejar kebenaran, hanya memikirkan berkat, status tertinggi dan tugas terpenting tak akan ada gunanya. Mereka pasti akan disingkirkan. Iya. Aku teringat beberapa pemimpin yang sebelumnya. Mereka tampak berniat mengejar kebenaran dan persekutuan mereka sangat jelas. Jadi kupikir mereka pasti akan diselamatkan. Aku memuja dan menghormati mereka. Tapi mereka akhirnya disingkap karena telah menempuh jalan antikristus. Mereka tampak bersemangat dalam iman dan persekutuan mereka hebat. Tapi semua itu hanya citra palsu untuk sesatkan orang lain. Sebenarnya mereka mengejar reputasi, mengurus urusan mereka sendiri tanpa ada pekerjaan nyata. Akibatnya, pekerjaan gereja sangat terganggu dan mereka disingkirkan. Aku juga teringat banyak saudara-saudari melakukan tugas rutin yang tidak mengesankan. Tapi mereka berfokus kejar kebenaran. Mereka perlihatkan kerusakan ketika terjadi sesuatu, tapi mampu renungkan diri dan menerapkan kebenaran. Mereka mengubah watak hidup mereka. Iya. Sedangkan aku telah lama jadi orang percaya tanpa mengejar kebenaran. Jadi aku masih belum masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Hanya menghadapi sedikit perubahan pada tugasku, aku memiliki kesalahpahaman yang sangat besar, tanpa ketundukan sedikit pun. Tak mampu lepas dari kenegatifanku.
tanpa berfokus mengejar dan terapkan kebenaran, ketika pekerjaan Tuhan selesai, aku pasti akan ditinggalkan dengan tangan kosong dan disingkirkan. Mengalami perubahan pada tugasku ini memberiku pemahaman tentang watakku yang licik dan jahat. Aku juga sadar perspektifku tentang iman dan motifku untuk berkat belum berubah. Aku sadar keselamatan orang tak berkaitan dengan tugas mereka. Kuncinya, apakah mereka mampu mengejar kebenaran, apakah watak hidup mereka berubah, apa mereka tunduk pada Tuhan atau tidak. Iya, Syukur kepada Tuhan.